Dalam memahami keinginan rakyat Papua, kita tak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa pengalaman sejarah, trauma masa lalu, dan konteks sosial budaya membentuk cara pandang mereka terhadap masa depan. Banyak hal yang mungkin bagi orang di luar Papua terasa sepele, namun bagi masyarakat di sana, itu menyentuh harga diri dan harkat kemanusiaan. Di Papua, banyak orang menaruh curiga yang besar terhadap janji-janji pembangunan yang terdengar megah tapi tidak menyentuh kebutuhan real mereka. Tak sedikit pula yang kecewa karena merasa hanya dijadikan objek politisasi, komoditas dalam pusaran kepentingan elit, baik nasional maupun internasional. Ambil contoh pembangunan infrastruktur. Banyak proyek besar telah dan sedang dikerjakan di tanah Papua. Jalan Trans Papua, jembatan-jembatan yang menghubungkan desa terpencil dengan pusat kota, bandara yang lebih layak, pelabuhan yang mulai hidup. Semuanya adalah bukti nyata bahwa negara mulai memberi perhatian lebih. Namun persoalannya tidak hanya soal membangun jalan atau gedung, tetapi tentang siapa yang mendapatkan manfaat dari pembangunan itu. Apakah masyarakat lokal mendapatkan pelatihan? Apakah mereka terlibat dalam proyek-proyek itu sebagai pekerja, atau hanya menjadi penonton dari luar pagar proyek? Bagi sebagian masyarakat, pembangunan besar-besaran justru menciptakan ketimpangan baru. Mereka melihat para pekerja dari luar Papua datang dalam jumlah besar, mendapatkan pekerjaan, fasilitas, dan perlindungan, sementara masyarakat lokal tetap berada di posisi yang sama, hanya sebagai penonton yang menunggu sisa rezeki. Mereka merasa seperti tamu di tanah sendiri. Ketimpangan ini tak jarang melahirkan kecemburuan sosial, ketegangan antar etnis, dan akhirnya memicu konflik horizontal yang bisa saja menyala setiap saat. Di sisi lain, negara juga menghadapi tantangan besar. Papua adalah wilayah yang kompleks, dengan topografi sulit, ribuan kampung tersebar di pegunungan dan pesisir, dan kondisi alam yang tidak bersahabat sepanjang tahun. Mengirim bantuan kesehatan saja bisa memakan waktu dan biaya tinggi. Sekolah-sekolah harus dibangun di tempat-tempat yang tak terjangkau kendaraan bermotor. Guru-guru yang ditugaskan ke pedalaman seringkali tidak betah karena keterbatasan fasilitas. Tenaga medis pun mengalami hal serupa. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan bahwa rakyat Papua tidak tertinggal, bahwa mereka bisa merasakan layanan publik yang setara dengan masyarakat Indonesia di wilayah lain. Papua bukan sekadar soal infrastruktur. Papua adalah soal manusia. Setiap kebijakan, setiap proyek, seharusnya dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Kita tidak bisa hanya membawa standar nasional, lalu memaksa masyarakat Papua menyesuaikan diri. Di banyak tempat, sistem nilai dan struktur sosial adat masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kepala suku, tokoh adat, dan tetua kampung memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni masyarakat. Jika mereka tidak dilibatkan dalam proses pembangunan, maka proyek-proyek yang dibawa dari luar akan cenderung ditolak, dianggap tidak membawa manfaat bagi komunitas. Begitu pula dengan persoalan pendidikan, anak-anak Papua tidak kekurangan semangat untuk belajar. Mereka haus akan ilmu, ingin maju seperti saudara-saudara mereka di luar Papua. Namun fasilitas yang minim, guru yang jarang hadir, buku, pelajaran yang tak lengkap, hingga jaringan internet yang tidak stabil menjadi hambatan besar. Di era digital seperti sekarang, ketika informasi mengalir begitu deras, masih banyak sekolah di pedalaman Papua yang belum memiliki komputer. Bahkan listrik pun hanya menyala beberapa jam sehari. Hal-hal semacam ini membuat anak-anak Papua merasa tertinggal sejak awal, seolah-olah masa depan yang dijanjikan itu bukan untuk mereka. Namun semangat tidak pernah padam. Di banyak kampung, kita bisa menemukan anak-anak yang berjalan kaki berjam-jam untuk pergi ke sekolah, melewati sungai dan hutan tanpa alas kaki. Mereka tidak mengeluh. Mereka tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketertinggalan. Dan para orang tua mereka pun mendorong dengan semangat, meskipun harus menjual hasil kebun, atau menunda kebutuhan lain demi membeli seragam atau buku pelajaran. Di balik semua kekurangan, harapan tetap menyala. Masyarakat Papua juga menyadari bahwa mereka hidup di tanah yang kaya,
hutan yang luas, sungai yang jernih, laut yang penuh ikan, dan perut bumi yang menyimpan emas dan tembaga adalah sumber daya luar biasa. Namun kekayaan alam ini justru menjadi ironi. Banyak wilayah yang kaya justru dihuni oleh masyarakat yang miskin. Tambang-tambang besar beroperasi, menghasilkan triliunan rupiah, tapi masyarakat sekitar masih kekurangan air bersih, masih kesulitan mengakses layanan kesehatan, dan masih tinggal di rumah-rumah sederhana dari papan dan atap seng. Mereka bertanya-tanya, untuk siapa kekayaan ini sebenarnya? Kondisi ini melahirkan perasaan kehilangan kendali atas tanah leluhur. Ketika izin tambang atau konsesi hutan diberikan tanpa konsultasi, atau ketika tanah adat diambil alih untuk kepentingan proyek strategis, masyarakat merasa dilukai. Tanah bagi orang Papua bukan hanya aset ekonomi, tetapi bagian dari identitas dan spiritualitas. Di atas tanah itulah mereka hidup, berdoa, menanam, dan merawat warisan leluhur. Ketika tanah itu diambil seolah-olah mereka kehilangan bagian dari jiwa mereka sendiri, maka tak heran jika gerakan penolakan terhadap investasi besar seringkali muncul di daerah-daerah yang terkena dampak langsung. Namun bukan berarti masyarakat Papua anti terhadap pembangunan atau investasi. Mereka hanya ingin dilibatkan. Mereka ingin hak-hak adat mereka dihormati. Mereka ingin mendapatkan porsi yang adil dari hasil kekayaan yang diambil dari tanah mereka. Mereka ingin anak-anak mereka bekerja di perusahaan tambang, bukan hanya sebagai buruh kasar, tetapi sebagai teknisi, insinyur, bahkan manajer. Mereka ingin sekolah ke luar negeri dan kembali sebagai ahli. Mereka ingin akses terhadap modal usaha, pelatihan, dan jaringan pasar untuk mengembangkan potensi lokal. Papua memiliki banyak pemuda yang kreatif dan berbakat, dari musisi, seniman, atlet, hingga akademisi. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa Papua bukan sekadar wilayah yang penuh konflik, tetapi juga rumah bagi orang-orang hebat yang siap bersaing secara global. Papua tidak membutuhkan pujian, tetapi keadilan. Tidak butuh janji, tapi bukti. Tidak butuh retorika, tapi tindakan. Keadilan berarti bahwa setiap anak Papua mendapat pendidikan yang layak. Dan akhirnya, kita harus mengakui bahwa masa depan Papua tidak bisa ditentukan oleh satu suara atau satu kebijakan. Papua bukan satu warna, bukan satu suara. Papua adalah mozaik. Ada yang ingin merdeka, ada yang ingin tetap bersama Indonesia. Tapi di antara dua kutub itu, ada mayoritas rakyat Papua yang hanya ingin hidup dengan damai, sejahtera, dan dihormati. Mereka tidak peduli siapa yang berkuasa. Asal mereka bisa makan 3 kali sehari, anak-anak bisa sekolah, dan adat mereka tidak diinjak-injak. Jika Indonesia ingin Papua tetap menjadi bagian dari dirinya, maka itu harus dibuktikan dengan cinta, bukan paksaan. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa merangkul perbedaan, bukan menaklukkan. Kita harus bergerak dari narasi membawa pembangunan ke Papua, menjadi membangun bersama rakyat Papua. Dari melindungi wilayah menjadi merangkul manusia. Dari menjaga kedaulatan menjadi merawat kepercayaan. Hanya dengan cara itu, Papua akan menjadi bagian dari Indonesia,